Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebetulan adik saya punya usaha ya kecil-kecilan gitu ya, pejeringan, terus konco bangunan lah kira-kira begitu. Dia punya anak 3 dan kebetulan juga usaha ini sudah punya beberapa karyawan gitu ya. Dan saya nggak tahu persis sih jumlah karyawannya berapa gitu ya. Nah, setiap pagi dia buka toko, dia usaha, dibantu dengan beberapa orang yang bekerja di tokonya gitu. Nah, sedangkan anaknya pagi-pagi itu diantar ke sekolah pulang, dan kemudian besok mungkin kalau sudah besar ya masih sekolah gitu, macam-macam gitu ya. Sekarang gini pertanyaannya, setiap hari ada orang-orang yang bekerja dari pagi sampai sore untuk dia. Sedangkan ada anak yang nggak ikut kerja, pulang sekolah cuma main mungkin, belajar begitu. Sekarang pertanyaannya, punya siapa toko itu? Diwariskan kepada siapa toko itu? Tentu kepada anaknya, bukan kepada pegawainya yang bekerja sepanjang hari untuk dia. Anak itu nggak bekerja. Kalaupun nanti udah gede, sudah bisa bekerja, mungkin santai-santai saja, tidak bekerja keras seperti karyawan. Tetapi toh dia punya warisan toko itu. Ini soal mentalitas. Yang Tuhan mau taruh dengan teks kita di hati kita adalah soal mentalitas. Kamu adalah anakku. Jadi yang dibutuhkan kamu adalah berperilaku hidup sebagai anakku. Dikatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Supaya kita boleh diingatkan dengan teks kita, supaya kita punya mentalitas. Mentalitas kita adalah anak-anak Tuhan. Perilaku kita adalah anak-anak Tuhan. Kita jadi orang yang senantiasa diberkati Tuhan, sehingga kita tidak perlu merebut berkat orang lain. Kita perlu menyadari bahwa Allah itu kaya, maka ketika ada orang yang nyerobot berkat kita nggak perlu menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak energi, menghabiskan banyak hal untuk kemudian meributkan itu. Mau diserobot, silakan. Saya anak Tuhan. Saya anak pemilik alam semesta. Kalau kau ambil bagian ini padamu, saya akan tahu persis. Tuhan akan siapkan bagian yang lain di ujung-ujung bumi. Mentalitasnya adalah mentalitas yang penuh dengan berkat. Ketika kita keluar dan bekerja, jangan kemudian membayangkan berkat itu di mana ya, saya harus cari rezeki hari ini dan belum berangkat saja udah lelah banget gitu. Mentalitasnya harus dibangun. Saya keluar rumah untuk bekerja, untuk ngambilnya, tinggal ngambil berkatnya aja gitu. Yang Tuhan taruh di berbagai situasi, keadaan, orang, perjumpaan dengan berbagai keadaan. Mentalitasnya mentalitas yang berkelimpahan, mentalitas yang kemudian bersemangat. Saya pergi bekerja untuk mengambil berkat itu, bukan cari-cari sesuatu yang nggak ada. Anaknya adik saya, ponakan itu kalau pergi ke toko,
Dia santai aja dan dia tinggal bilang, "Mama, aku mau beli es krim." Dia tinggal ambil dan bilang sama mamanya. Mentalitas itu yang perlu kita bangun supaya kita punya mental berkelimpahan, bukan mental miskin yang kemudian kita mengais-ngais, bahkan kita curi-curi punya orang karena kita miskin. Nah, hidup dengan tenang, penuh keyakinan, setiap pekerjaan punya berkatnya, dan Tuhan berikan kelimpahan buat kita. Tuhan mau kita punya mentalitas hati seorang anak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan yang berkelimpahan menyertai, menjamin hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.